Ya, baik, kita berjumpa lagi di acara Podcast Hope LP3S yang akan memberikan harapan untuk kita semua melalui cerita-cerita istimewa dari teman-teman yang ada di sahabat-sahabat LP3S. Dan kali ini kita bersama dengan Krisa, SMP Kristen 1 Surakarta, yang akan berbagi cerita istimewanya tentang teman-teman yang sungguh luar biasa ya, berprestasi. Dan ini nanti akan menjadi satu pengalaman yang baik untuk kita semua, yang bisa kita bagikan dan menjadi harapan untuk kita bersama. Baik, sahabat LP3S, kita akan bersama-sama berkenalan dulu ya. Teman-teman kita yang luar biasa ini dari SMP Kristen 1 Surakarta atau yang sering dikenal dengan Krisa. Untuk kami persilahkan teman-teman bisa perkenalan satu-satu ya, mulai dari depan saya dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Shalom Filofexia Moza Quincy, saya dari kelas 8B. Oke, yang berikutnya. Perkenalkan, saya Kesia Ditya Ningtya Susanto dari kelas 8A. Shalom, perkenalkan, saya Sivanya Elena Chandra dari kelas 8A. Halo sahabat LP3S, perkenalkan, aku Naomi Kristianggraini dari kelas 8B. Oke, ya baik teman-teman. Ini tadi saya sudah dapat bocoran dari sekolah begitu, bahwa teman-teman berempat ini merupakan 4 siswa yang berprestasi begitu ya di sekolah. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik begitu ya, yang perlu dibahas bersama-sama begitu ya, supaya sahabat LP3S ini tahu gitu ya, bagaimana menjadi siswa-siswa yang berprestasi, apalagi siswa-siswa Kristen yang nantinya bisa menjadi terang bagi banyak orang. Nah, ini siapa dulu nih yang mau cerita ini tentang bagaimana ini ya tip and triknya sehingga bisa berprestasi, dan berprestasinya itu di bidang apa begitu ya, sehingga nanti teman-teman atau sahabat LP3S ini bisa mendapatkan pengalaman langsung dari teman-teman. Mau dari siapa dulu? Silahkan, bebas. Ya. Oke, katanya Naomi dulu. Ya, oke, dari Naomi sini ya? Belum hafal. Oke, silahkan Naomi. Ya. Mungkin sebelumnya aku bakal kasih beberapa tips and trik ya Pak. Ya. Bisa berprestasi gitu. Ya. Pertama-tama mungkin tentunya dari dukungan orang tua juga, ya. Dukungan masyarakat juga tentunya. Karena tanpa dukungan orang tua, kalau orang tua nggak support itu pasti susah juga buat jalaninya, Pak. Oke, ini menarik tadi ya teman-teman ya. Ada support atau dukungan orang tua. Nah, ini dukungan orang tua yang seperti apa ini? Yang akhirnya membuat Naomi jadi berprestasi begitu ya. Oke, Naomi bisa cerita dukungannya seperti apa begitu? Mungkin beberapa waktu lalu saya ingin mencalonkan menjadi ketua OSIS. Oh iya. Nah, lalu luar biasa ya. Lalu di situ pastinya kan perlu izin dari orang tua kan, Pak. Jadi di situ saya izin ke orang tua. Mungkin di awal orang tua kurang setuju karena takut nanti anaknya capek atau gimana gitu ya. Pasti Pak. Ya, saya juga orang tua juga kalau anak saya kegiatan banyak kadang-kadang, woi nanti gimana nih nanti belajarnya gimana gitu ya. Oke, Naomi waktu itu bilang apa ke orang tua? Waktu itu aku ngeyakinin orang tua biar diizinin gitu Pak. Terus pada akhirnya orang tua ngizinin dan yakin bahwa aku bisa. Bahwa Naomi bisa gitu ya. Dan jalan. Akhirnya Naomi bisa jalani itu ya. Jadi OSIS pun jalan, berprestasi pun juga jalan. Jadi ini menarik ya Naomi ya. Ini kan teman-teman atau sahabat LP3S ya. Jadi orang yang aktif di organisasi itu kan tidak gampang ya, apalagi masih bisa membagi waktu untuk belajar dan juga organisasi. Nah, Naomi gimana cara membaginya? Waktunya gitu ya. Kalau cara membagi waktu, Pak, mungkin kan ada waktunya di sekolah untuk belajar. Nah, kadang-kadang itu setelah pulang sekolah pastinya ada kegiatan-kegiatan kan, Bapak. Jadi sebisa mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran itu tidak mengganggu pembelajaran dan tidak memotong jam pelajaran. Jadi saatnya belajar gitu ya, saatnya ada aktivitas itu dikerjakan secara baik ya. Oke, luar biasa sahabat LP3S ya, pengalaman dari Naomi tadi, ada dukungan orang tua, kemudian ada pembagian waktu yang bagus ya, kapan harus belajar, kapan harus berorganisasi. Oke, yang selanjutnya yang mau berbagi siapa? Kesia dulu mungkin? Ya, oke, Kesia, silakan Kesia. Ini tips and triknya. Ya, tips and triknya dan berprestasi di bidang apa ini Kesia? Tips and triknya itu
Iya juga, sama kayak Naomi. Ya. Dukungan orang tua juga pasti. Ini suaranya lembut sekali ya. Kesia bisa dikeraskan sedikit supaya sahabat LP3S mendengar secara jelas ya. Suaranya lembut sekali ya, karena orang Solo begitu ya. Ya, silahkan Kesia. Dukungan orang tua juga pasti. Dukungan orang tua juga ya. Oh iya, luar biasa. Ya. Sekali pengalamanku kan ikut Olimpiade Sains tingkat nasional. Iya, Olimpiade Sains nasional ya. Ini orang tua sangat mendukung. Iya. Contohnya, beberapa lalu ini aku udah nggak ikut Olimpiade Sains lagi. Tanyain sama mama. Iya. Dok, kamu nggak ikut Olimpiade lagi? Oke. So, aku bilangnya, tunggu waktu luang dulu. Gitu ya. Jadi tetap ya, satu tuh dukungan dari orang tua. Nah, kalau dari Kesia sendiri gimana? Bagaimana mempersiapkan untuk ikut Olimpiade itu dan akhirnya bisa mendapatkan juara, gimana dari pengalaman Kesia yang bisa dibagikan ke kita semua ya? Pastinya ambil materi dari berbagai media, nggak cuma dari sekolah, ya. Mungkin dari Google, dari YouTube. Oke. Jadi belajar mandiri juga ya, dari Google, YouTube gitu ya? Oke. Dipaksa les aku juga nggak mau. Oh, dipaksa les juga nggak mau ya? Kalau tidak keinginan sendiri juga susah begitu ya? Jadi harus datang dan lahir dari keinginan sendiri ya. Oke, terus yang ketiga. Apa lagi? Oh, mungkin dua itu dulu ya. Iya. Oke. Yang berikutnya? Sama seperti Kezia, orang tua saya mendukung saya untuk ikut berprestasi. Ikut prestasi itu ya. Iya. Oke. Saat ikut Olimpiade online, saya mulai belajar itu dari Shalom. Oh, dari Shalom, belajar dari teman juga ya. Oke, terima kasih Shalom ya sudah mau berbagi juga ya. Nah, karena itu ya muka saya jadi dipajang di baliho di depan sekolah. Jadi ini menjadi satu kebanggaan sendiri ya. Akhirnya mukanya dipajang di depan itu ternyata menjadi sesuatu yang memotivasi juga ya. Menarik sekali. Okay. Terus apa tuh akhir-akhir ini mama nanyain, kamu nggak mau ikut Olimpiade lagi? Bentar mah nunggu waktu. Tuh loh muka kamu udah dipajang gitu. Jadi memang dukungan orang tua itu sangat kuat ya, memberikan kekuatan dan juga dorongan kepada kita ya untuk selalu berprestasi ya. Luar biasa ya. Kalau dari Shalom sendiri gimana? Sudah pasti dukungan orang tua sangat penting ya. Oke. Dukungan orang tua ya. Saya juga mengikuti Olimpiade. Ya. Dan pertama itu terinspirasi dari Naomi. Naomi ikut pertama. Naomi ikut duluan. Naomi ikut duluan, maju dinyatakan menang Olimpiade. Aku jadi tanya-tanya sama Naomi, gimana tuh caranya biar ikut Olimpiade juga? Aku juga mau gitu. Terus akhirnya saya mencoba 2 mapel, akhirnya bisa juga. Yang 1 mapel dapat emas, 1 mapel dapat perak. Akhirnya saya juga maju. Emas dan perak ya. Terus teman-teman ini jadi tanya. Oh, ikut juga? Iya. Jadi dari Naomi, Shalom, terus yang lainnya jadi ikut-ikutan. Kayaknya asik juga gitu ya. Iya. Caranya gimana juga? Caranya tuh gini. Akhirnya mereka juga ikut mencoba. Ya. Kemarin dapat apa, Kesia? Aku biologi emas. Biologi emas ya. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS emas. Emas juga ya. Emas 2 ya. Oh, 3-3-nya emas ya? Wih, luar biasa. Kalau aku bahasa Indonesia emas, matematika perak, terus IPA emas, PPKN emas. PPKN emas luar biasa ya ternyata ya, dapat banyak emas begitu ya. Oke, sekarang gimana menurut Shalom? Akhirnya kan bisa itu ya, bisa mengajak juga 2 teman yang lain begitu. Gimana perasaannya? Ya sangat senang karena kita bisa sama-sama berprestasi bareng di Krisa ini. Bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain juga biar ikut berprestasi sama kita gitu ya. Jadi artinya tidak dianu sendiri ya. Mari kita berprestasi sama-sama. Kemudian membawa sekolah kita ya supaya semakin dikenal begitu ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin mengenal Krisa atau SMP Kristen 1 Surakarta begitu ya, sehingga menjadi salah satu pilihan juga yang nantinya bisa banyak orang datang ke Krisa, belajar bersama bagaimana menjadi seorang juara. Nah, ini ngomong-ngomong ini ya. Ngomong-ngomong, kalau tadi kan jawabannya kan semua kaitannya dengan diri kita sebagai manusia ya. Nah, sekarang kita kan di sekolah Kristen begitu ya. Di sekolah Kristen pasti ada sesuatu yang beda yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat ya. Selain berprestasi untuk kebutuhan kita sebagai manusia dan juga kebutuhan kita nanti untuk masa depan, pasti juga ada hal yang
menjadi sangat bermanfaat manakala kita kaitkan dengan ajaran kekristenan kita. Apa tuh ya menurut teman-teman ya? Kira-kira, wah saya kan orang Kristen ya, masa aku sekolah gini-gini aja sama dengan yang lain gitu? Atau aku harus gimana sebagai seorang Kristen yang nantinya bisa membawa nilai-nilai baik kekristenan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Oh ini nek murid Kristen tuh kayak gini. Oh ini nek murid di SMP Kristen 1 Surakarta tuh kayak gini gitu. Mungkin ada yang mau bercerita kira-kira apa yang memberikan motivasi juga terhadap hal ini kaitannya dengan kekristenan kita gitu. Silakan teman-teman. Apa? Enggak apa-apa yang dirasakan aja. Yang sering dipakai. Mungkin kan kita punya kegiatan di luar sekolah ya Pak. Mungkin maju lomba ke luar ke kota gitu. Iya, oke. Artinya kan tidak di sekolah semua terus ya, tapi lomba juga keluar begitu ya. Tingkat kota pun tingkat nasional begitu ya. Gimana? Itu kan pasti bertemu dengan sekolah-sekolah lain. Pastinya kita juga menjaga sikap dengan rendah hati, suka menolong ke sekolah-sekolah lain agar sekolah kita dipandang menjadi baik karena sekolah kita juga sekolah Kristen ya. Sekolah Kristen begitu ya. Jadi ikut bersama-sama menolong juga ya, memperhatikan mereka juga begitu ya. Ini sehingga menggambarkan bahwa kita itu beda gitu ya. Oke, kita kompetisi, tapi tetap rasa kasih kita tetap bisa kita berikan kepada mereka. Oke, itu yang pertama. Ada yang lain? Kan kita dikenal ya sebagai garam dan terang juga. Kita segambar dan serupa. Nah, gimana nanti kalau kita siswa Kristen berprestasi enggak, malah prestasinya yang terkenal di luar, waduh masih gini-gini, jelek banget gitu. Nah, gimana menurut teman-teman kalau seperti itu? Sebagai contoh aja, misalkan garam dan terang gitu ya. Jadi setelah ini tadi kan, Naomi kan tadi lomba duluan begitu ya. Lomba duluan kemudian menjadi terang bagi Shalom kan ya. Nah, Shalom akhirnya menerangi buat Kesia dan Sevanya. Nah, ini kan berarti menjadi terang di dalam sekolah kita sendiri. Pernah enggak ditanya di luar gitu? Bisa ya kalian juara gitu, pernah enggak? Ada teman yang tanya gitu. Oh, aku mau bagi pengalaman. Oke, menarik ini ya. Oke. Kan aku ini hitungannya udah lumayan agak renggang hubunganku sama temanku SD. Tapi kemarin pas aku ulang tahun sempat berkumpul sama teman-temanku. Iya. Nah, itu kan kalau di Instagram sekolah, aku pernah jadi itu yang memperoleh prestasi itu kan. Jadi kan dia muncul juga kan ya, ditampilkan di kebetulan sana. Pas kumpul itu aku lagi nge-scroll IG, terus ya ketemu postingan sekolah itu. Temanku nanya, kok kamu bisa berprestasi sih? Bukannya dulu pas SD enggak gitu. Soalnya dulu pas SD aku jarang ikut lomba-lomba, terus nggak begitu menonjol di pelajaran. Terus aku ngomong gini, karena SMP ini aku mulai mau merubah sikapku dan mulai rajin ke gereja sambil meningkatkan prestasinya sambil gitu ya. Belajar dengan giat gitu. Oke. Iya, jadi sahabat LP3S ya, ini menarik sekali ya pengalaman dari teman-teman ini ya. Ternyata setelah mereka mengikuti perlombaan dan berprestasi, ternyata bisa menjadi terang bagi orang lain dan bahkan menjadi bisa jadi dikatakan idola juga ya. Wah, akhirnya fotonya ada di mana-mana nih ya, di media sosial, bahkan dipasang di depan sana begitu ya. Dan akhirnya dikenal oleh masyarakat dan juga teman-teman yang lain begitu. Bahkan tadi yang dulunya teman SD mengatakan dulu waktu SD kurang gitu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Ternyata setelah masuk Prisa dan diberi kesempatan untuk lomba, ternyata bisa mendapatkan juara yang luar biasa. Tidak hanya perak ya, bahkan mendapatkan emas juga. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi teman-teman. Nah, sekarang silahkan ini pesan-pesan apa saja nih yang bisa diceritakan kepada sahabat LP3S begitu ya, supaya kita tetap menjadi anak-anak yang berprestasi dan juga menjadi anak-anak yang bisa menjadi terang dan juga contoh bagi teman-teman di luar sana. Apa ini? Ya, yang mau disampaikan ini bebas saja, silakan teman-teman sampaikan apa untuk teman-teman di luar sana begitu. Ya, mulai dari kalau mau jadi anak Naomi, yang berprestasi. Shalom. Oh, Shalom. Salah terus saya. Naomi di sini ya, Shalom. Gimana Shalom? Kalau mau jadi anak yang berprestasi, jangan takut buat mencoba. Dan jika sudah menjadi anak yang berprestasi, jangan lupa dibagikan kepada orang lain. Gitu. Oke, mencoba dan
Berbagi ya? Oke, luar biasa dari Shalom. Dari Kesia? Teruslah menjadi terang bagi sekitarmu. Teruslah terangi sekitarmu dengan kebahagiaan, kehebatanmu, serta motivasi yang menginspirasi banyak orang. Oke ya, tetap jadi terang ya, dan juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, Sivana? Kalau aku mulai belajar secara giat bersama orang tua, lebih diutamakan dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman untuk belajar daripada menghabiskan waktu untuk bermain HP. Nah, menghabiskan waktu bersama dengan teman untuk belajar, bukan untuk bermain HP. Ini menarik sekali ya. Oke, dari Naomi gimana? Sahabat LP3S, kita diberikan akal budi oleh Tuhan, maka kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya ya. Bahkan bisa menjadi anak yang berprestasi. Ya, luar biasa ya. Ini keempat anak kita ini luar biasa memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya untuk sahabat LP3S. Jadi ada beberapa hal yang menarik tadi ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah dukungan orang tua. Jadi setiap apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi doa dan dukungan orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ini yang didapatkan dari keempat sahabat kita hari ini sehingga mereka bisa berhasil. Yang kedua adalah terus berusaha ya, terus berusaha dan berprestasi dan jangan lupa berbagi tadi ya. Berbagi. Kemudian yang ketiga tadi apa? Tetap menjadi terang ya. Tetap menjadi terang, menginspirasi begitu sehingga hidup kita akan semakin bermanfaat bagi banyak orang dan nantinya pasti kehidupan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan yang terutama bagi sahabat LP3S yang ada di Surakarta begitu ya, SMP Kristen 1 Surakarta bisa menjadi salah satu pilihan begitu ya untuk bersekolah seperti keempat anak kita ini yang akhirnya yang SD-nya kemarin dianggap biasa saja ya, ternyata setelah masuk Krisa sekarang berprestasi dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Baik, sahabat LP3S, foto pada kali ini kita akan akhiri. Semoga inspirasi dari keempat anak-anak kita atau saudara kita atau sahabat kita ini menjadi acuan dan menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga kita semua bagi anak-anak Tuhan bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih anak-anak sekalian ya yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua dan berbagi untuk sahabat LP3S. Kita sapa dulu yuk. Terima kasih sahabat LP3S, sampai ketemu di Podhub yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Siapa kita? Krisa. Krisa SMART Smart. Krisa Smart. Yes, 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 Jaya, Jaya.